Di sini akan kita kupas tuntas tentang pre-workout. Oke guys, ini gue mau tarik mundur dulu jauh sebelum memulai dunia strongman atau powerlifting atau strength athlete. Dulu gue awal banget fitness itu tahun 2001. Bahkan dulu gue pernah minum suplemen tuh amino di Keteng kan, amino 2000 itu kalau nggak salah. Let me think, anjay, kayak 3.000 apa 10.000 dapat berapa kapsul gitu. Dan gue pikir itu kayak magic pill gitu. Gue minum itu terus latihan, terus gue mensugesti badan gue berotot gitu. Ternyata berkeringat iya, berotot enggak. Selama setahun ini gue nyoba satu pre-workout yang menurut gue paket komplit. Karena gue ngerasa feelsnya yang seperti dulu gue rasain. Ada geremetnya, ada pumpnya, ada fokusnya, bete gue hilang. Dan itu adalah Angel Dust. Dik. Oke guys, welcome back to Aji Strongman YouTube channel. Dan kita ada di acara Strong News, Strongman News. Dan kali ini masih bersama saya sendirian. Tapi kalau di ruangannya berdua bersama Leonardo Boldenon. Kuntul. Ada Bon Stanozolo di sana. Oke guys, jadi kali ini gue mau menjelaskan tentang salah satu suplemen. Perlu gak sih sebenarnya minum pre-workout jeng gitu loh ya? Perlu gak sih minum pre-workout? Atau emang pre-workout sengaruh itu ya? Atau kalau nggak ada pre-workout lo tuh nggak bisa latihan gitu? Di sini akan kita kupas tuntas tentang pre-workout. Oke guys, ini gue mau tarik mundur dulu jauh sebelum memulai dunia strongman atau powerlifting atau strength athlete. Dulu gue awal banget fitness itu tahun 2001. Lu umur berapa Leo? 1. Iya, bukan 2021 ya, 2001. Hah? Lu SD? Gue udah nge-gym ya. Jadi gue nge-gym itu dulu banget, mungkin kelas 1 SMA. Pokoknya pergantian dari kelas 3 SMP ke 1 SMA. Di situ gue gak banyak ilmu pengetahuan yang gue tahu soal nutrition dan training. Waktu itu gue hanya melihat orang-orang, sekelompok orang latihan fitness dan gue tertarik. Waktu itu juga gue disuruh ikut fitness karena ada cedera olahraga. Jadi untuk menguatin kaki gue itu harus fitness, kata guru olahraga gue. Akhirnya gue suka fitness dan itu kayak membuat, malah gue lebih suka fitnessnya daripada basketnya dulu. Jadi gue nge-gym terus. Gue inget banget dulu itu gue nge-gym itu tanpa suplemen. Ya iyalah, dulu gue berangkat dari keluarga sederhana yang mungkin buat beli suplemen itu hal yang wah yang gitu. Gue nge-gym di daerah Condet, namanya Condet Gym ya. Ya iyalah, kalau gue di Jepara namanya Jepara Gym mungkin ya. Iya Leo ya. Condet Gym. Lu gak konsen lu karena nonton Indonesia melawan Arab ya. Oke, jadi gue sedikit cerita nih Leo ya. Gue tuh nge-gym every day, every single day gue nge-gym, no day off. Karena latihannya ngasal. Jadi gue pikir kan ya dipompa aja terus gitu. Bahkan dulu gue pernah minum suplemen tuh amino di Keteng kan, amino 2000 itu kalau nggak salah. Let me think, anjay, kayak 3.000 apa 10.000 dapat berapa kapsul gitu. Dan gue pikir itu kayak magic pill gitu. Gue minum itu terus latihan, terus gue mensugesti badan gue berotot gitu. Ternyata berkeringat iya, berotot enggak. Setelah itu gue terus nge-gym. Gue melihat banyak abang-abangan fitness itu sebelum nge-gym minumnya kopi hitam.
Jadi kalau gue perhatiin mereka ya, gue kan masih pakai baju sekolah nih. Mereka datang, kalau gue kan datang ganti baju di locker, terus gue langsung di gym ya. Kalau mereka datang duduk, terus dia bikin kopi rata-rata kopi pahit, atau ya ada kopi yang mungkin dari sasetan zaman dulu gue lupa. Dan itu mostly sebelum mereka nge-gym. Gue gak pernah tertarik atau gue gak pernah cari tahu kenapa orang pada ngopi dulu sih sebelum nge-gym gitu. Dan gue gak pernah tahu, mungkin mereka itu bagian dari sugesti ya. Jadi kopi itu kan kalau ini pakai teori gue soal mood ya. Jadi orang mau kerja tuh biasa ngopi. Terus kalau orang lagi santai istirahat kerja juga ngopi. Mungkin satu untuk membuat mood, satu untuk mengembalikan mood. Dan mungkin kalau gue tarik lebih jauh lagi, ya kopi itu adalah stimulan buat energi dan buat daya fokus kita. Oke, gue mencoba ngopi. Itu di era-era kelas 3 SMA lah, gue udah mulai serius nge-gym. Gue ngopi. Dan sebenarnya gue gak merasakan mood yang seperti gimana karena gue ternyata orangnya lempeng.com aja. Jadi ya gue sedih, gue ngangkat berat, gue seneng pun gue ngangkat beban yang sama gitu. Jadi gue kayak orangnya ya ngopi gak ngopi kayak sama aja ya. Tapi gue ngerasa ada yang berbeda adalah waktu itu gue suka bawa madu karena gue pikir kalau ngangkatnya udah mulai capek nih, madu itu kan manis ya. Itu logika bego gue aja dulu sih. Jadi madu itu gue bawa ya kayak cuman buat ini aja, ngilangin lemes mau ngangkat gitu. Bahkan dulu era-eranya teman-teman goblok gue itu pada bawa gula Jawa. Ya namanya juga ini apa ya, nyoba-nyoba kan manis kan, namanya juga gue pemikiran gue sesederhana itu sih, as simple as sugar itu buat power gitu kan. Karena gue gak ngerti power itu dari mana. Gue taunya gue cuma kuat ngangkat 5 kilo, ya mungkin gue 5 kilo aja, ntar lama-lama udah terbiasa dengan 5 kilo, gue ganti 7 kilo setengah gitu aja. Gue gak ngerti yang gimana cara membuat kita lebih kuat dari 5 kilo ke 7 kilo gitu. Gue gak tahu caranya, gue gak tahu progressive overload, gue gak tahu yang namanya, ada namanya volume training, ada yang namanya HIIT training, gue gak tahu. Gue hanya latihan berat waktu itu. Dan gue inget banget gue itu bawa kadang gue bawa madu, kalau nggak ada gue beli nutrisari. Jadi untuk aqua yang 1,5 liter itu nutrisarinya kayak 2 apa 3 gitu. Ya ini nggak usah diikutin juga, cuman maksud gue ya karena gue di situ anak SMA yang sedikit duitnya tuh ngepas ya, mendingan gue tabung buat gue malam minggu sama cewek gue. Jadi hari-hari gue yang nge-gym ya olahraga aja, ya itu kan hanya minum manis karena capek ngangkat antar set, udah intinya itu aja. Terus semakin kemari kuliah gue tahu suplemen itu. Waktu itu gue kuliah karena gue di Mustopo, gue jadi kuliahnya gue nge-gymnya di klub Adere Senopati. Gue ketemu Bang Erwin, ada Bang Idam, ada Valdi, terus ada Diki Idung, terus juga banyak tim Rai gitu kan. Terus udah gue juga ngeliat Adere secara langsung, dan dia badannya gede banget. Terus gue lihat mereka semua minum whey protein, yang gue nggak tahu itu namanya whey protein, taunya susu protein. Yang gue tahu susu protein dulu ada namanya kalau di supermarket itu Protivar. Udah itu aja, nggak ada elemen, belum ada apa-apa, hanya Protivar. Minuman warna-warni itu yang gue tahu yaitu whey gitu kan, tanpa gue tahu ada yang namanya pre-workout. Masih gue belum tahu pre-workout. Kalau kreatin itu udah mulai ada, dan kreatin monohydrate itu gue anggap sebelah mata karena ya pertama dulu murah banget, dan terus kayak nggak ada rasanya nih apa sih gitu. Jadi gue sangat gak tertarik gitu dengan kreatin monohydrate. Dulu gue tertarik dengan amino karena menurut gue amino itu asam amino kan itu kan kalau pecahannya BCA ya, brain change amino acid namanya. Jadi gue pikir karena itu rantai makanan paling dasar, kalau ayam dipecah ada asam amino, gue minum aja langsung asam amino, ternyata itu produk juga ya bangsat.
Oh ya, di amino itu juga ada proteinnya. Jadi satu butir amino itu berapa gram gitu. Singkat kata, gue latihan, tetap latihan. Dan di situ gue menyadari kalau kuliah itu angkatan gue agak berat. Kenapa agak berat? Karena gue membandingkan dengan orang-orang yang ada di latihan di klub Adera itu di Senopati. Gue pikir kok mereka angkatnya cuma segitu ya gitu. Apa mungkin ya hanya sebagai fitness aja gitu. Karena dulu gue berpikir angkat beban itu part of kayak kuat-kuatan aja gitu kan. Siapa yang bisa nyolok lebih bawah, yang kuat itu ya cool, keren gitu. Tapi badan gue juga belum jadi amat. Terus gue mulai diperkenalkan dengan suplemen, ada coklat bar, dulu ada whey di situ karena gue tahu di situ adalah klub gym fitness yang lumayan menengah ke atas, jadi mereka pasti sanggup untuk membeli suplemen. Ada satu suplemen yang menarik menurut gue, itu diminum sebelum latihan. Gue lupa siapa yang bikin tuh, dia pakai shake dan itu botolnya warna merah. Kayaknya sih ya, ini kayak gue juga lupa, tapi kayak sekilas kayak NO Explode. Kayaknya NO Explode dari BSN, gue ingat banget itu. Itu kayaknya menjadi apa, gue lupa warna merah, gue nggak tahu itu atau bukan, tapi itu menjadi suplemen pre-workout pertama gue karena dipinjemin disuruh cobain sama salah satu member yang ada di situ, karena di situ membernya baik-baik, gue disuruh nyobain ini nyobain itu gitu, karena mereka orang kaya semua kali ya. Di situ kayaknya yang gak kaya gue doang kali. Dengan motor Scorpio gue tahun 2007. Scorpio gue tahun 2000 berapa ya? 2004. Warna biru, standar, knalpot standar. Gue di situ tahu dan gue lumayan amazed dengan feels yang ada waktu itu gue minum NO Explode itu atau apalah itu. Pre-workout, jadi hitungan menit. Approximately, lu tau gak approximately? Nah ya kira-kira itu kayak 10 sampai 15 menit atau kurang ya. Itu gue ngerasa emang gue minum sesuatu yang membuat gue berenergi gitu. Gue juga bingung. Kata berenergi ini menarik ya. Menarik kenapa? Karena gue yang tadinya tahu badan lemes atau enggak gue tetap ngangkat ya. Emang gue mungkin basicnya gue lumayan kuat, tapi di situ gue merasa berenergi itu dengan kata lain, gue ngerasa pump gue lebih ngepump. Jadi kayak cuma 1-2 set, gue merasa itu udah masuk ke working set gue. Terus mau pindah, jadi variasi gak banyak, tapi gue ngerasa itu pump banget gitu. Dan mood latihan gue entah kenapa itu sangat-sangat enjoy banget di hari itu. Itu gak akan gue lupakan itu hari itu, karena lu pasti nih anak fitness kalau tahu rasanya ngepumpnya badan saat latihan itu kan kayak maunya rasanya ngaca mulu, terus dikit-dikit nge-push. Kayak itu yang gue rasain sepanjang jam gue latihan itu. Gue ngerasa ngepump, badan gue full, terus gue kuat banget gitu ceritanya. Kalau kayak pull down itu gue mungkin bisa sampai penuh tuh stacknya sampai bawah, biarpun gerakannya rada salah ya, tapi ya gue ngerasa kalau nyolok sampai bawah itu keren banget gitu, biar kayak orang-orang gitu. Nah udah kayak gitu, gue lupa nanya ke teman gue itu siapa yang ngasih, dan gue taunya itu dia bilang ini diminum sebelum latihan. Oke, masuk ke pre-workout, ternyata pas gue sadar sejauh ini gue nge-gym, gue baru tahu itu pre-workout sekitar tahun gue itu di Demetize, gue lupa 2010 apa ya, gue masuk Demetize tuh dan baru tahu ada banyak berbagai macam pre-workout yang ada di Amerika, dan waktu itu dimasukin oleh bosnya Demetize. Dan itulah gue baru sadar ada Carbolin, ada juga dulu dari ada mereknya, gue lupa mereknya Demetize tuh apa. Nah di situ guys, gue ngerasa sebenarnya kalau dibilang perlu nggak sih minum pre-workout, ya itu tergantung. Menurut gue gini loh, selama lu masih bisa ngatur mood lu, dan selama itu nggak mengganggu keuangan lu, gue rasa ya
pre-workout nggak membohongi lu, dan itu emang ngaruh guys. Jadi satu-satunya suplemen yang bisa dibilang nggak ngejual janji ya pre-workout. Lu tinggal tahu atau nggak suplemen bagus ya tinggal dirasain pre-workout. Kalau whey kan ya ada trust juga di situ, ada placebo di situ, atau juga mungkin dengan suplemen yang lain gitu, fat burner mungkin ya. Mungkin fat burner beratnya dia turun karena dietnya yang keras, bukan dari fat burnernya, atau dibalik, apa ternyata fat burnernya keras banget, dietnya biasa aja. Nah itu kan juga kita taunya masih abu-abu ya. Cuman kalau pre-workout, lu tahu atau enggaknya pre-workout itu bagus apa enggak, ya udah lu tinggal rasain aja. Pas lu minum 10 menit, lu latihan, itu enggak yang berasa ada, atau ada sesuatu enggak yang berasa di badan lu. Dan selama setahun ini gue nyoba satu pre-workout yang menurut gue paket komplit, karena gue ngerasa feelsnya yang seperti dulu gue rasain. Ada gremetnya, ada pumpnya, ada fokusnya, bete gue hilang. Dan itu adalah Angel Dust. Tik tak, kan ada musiknya harusnya gitu ya. Angel Dust, guys. Lihat sini dong ya. Tuh kan, sama gak? Gue juga bingung kenapa Angel Dust ini dari School Labs FA ya. Itu gambarnya tengkorak, cuman dia fuck you. Mungkin sarkas ya, hanya sarkas aja. Dia Energizer Next Generation. Gue mau jelasin di sini sebenarnya kalau untuk pre-workout sebenarnya kalian cuma butuh satu, stimulan. Stimulan tuh apa? Dan energi ya. Energi yang instan tuh dari apa? Dari kafein. Itu aja sih menurut gue, itu satu ya. Orang makanya gue coba tau, bang abang itu kenapa selalu ngopi sebelum latihan. Mungkin dia menstimulasi otaknya untuk ayo mood nih latihan, udah capek kerja, kayak emang kita latihan nge-gym, stress release gitu kan. Makanya pada ngopi, pada ngobrol dulu biar ngembaliin moodnya, udah kayak ready to go untuk ke gym dan ngangkat beban. Oke, Angel Dust ini gue coba setahun yang lalu. Kira-kira setahun yang lalu bulan apa ya, gue lupa Leo. Desember ya? Apa November, gue lupa deh. November ya? Iya November gue coba Angel Dust, dan ini membuat gue kesan tersendiri dengan Angel Dust. Yang feelsnya dia right away, berasa langsung kayak nyetrum, ada geremet-geremetnya, itu dari beta alanin. Terus juga ada kafeinnya, yang itu membuat kita lebih, mata tuh terang, yang tadinya suntuk tuh kayak langsung oke, kayak mau latihan. Dan gue memecahkan beberapa angkatan-angkatan penting gue dengan Angel Dust. Waktu itu gue bawa tanding juga di acara Magnus ya, Angel Dust ini. Dan surprisingly gue kemarin di Rawor 6 gue menemukan orang yang banyak minum Angel Dust. Gue happy banget. Terus juga oh iya, katanya Om Ded ya, Om Ded bilang Angel Dust bagus. Si Aska suka banget. Jadi pre-workout itu ya emang segampang itu sih, tinggal lu rasain aja. Kalau nggak berasa di badan, ya udah itu jelek. Kalau langsung berasa, seperti yang gue anak kuliahan waktu itu, gue tiba-tiba disuruh minum NO Export dan itu ngegereng banget. Nah itulah, ya emang itu pre-workout yang bener ya. Dan dia ini salah satu kelebihannya menurut gue, Angelus itu nge-crashnya tuh lama, nggak langsung nge-crash, nggak langsung fatigue, nggak langsung kayak tiba-tiba loyo, nggak, santai aja, smooth, turunnya juga smooth. Di rumah juga masih relax, nggak yang kayak anxiety gara-gara high caffeine, high stimulan. Karena ternyata ada gabanya. GABA itu salah satu salah satu kandungan yang untuk merelakskan saraf-saraf di otak, lebih chill. Ada theaninnya juga lebih chill. Jadi kalian nggak euforia ya. Oh iya, for your info ya, gue pakai Angelusnya 2 scoop. Karena mungkin kalau orang biasa dengan berat yang 80-90 satu cukup. Karena berat gue 150, mungkin ya 1-2 scoop itu baru cukup di gue. Dan gue nggak menyarankan kalian minum Angel Dust, tapi ini kalau kalian punya duit lebih daripada beli
yang lain ya, suplemen yang lain. Maksudnya gini ya, ya whey silakan ya, lu beli whey, beli kreatin, tapi namanya sensasi pre-workout itu punya fans yang tersendiri. Bahkan gue punya temen yang hobinya tuh gonta-ganti pre-workout karena dia mau mencari sensasi itu. Sensasi geremet-geremet, sensasi kesemutan, sensasi jantungnya detak gitu kan. Itulah pre-workout guys. Jadi apakah dia perlu atau dia nggak perlu, ya itu tergantung kalian. Dan jujur aja, gue pre-workout itu gue nggak selalu minum. Biasanya untuk di hari-hari yang penting aja. Kalau misalnya di hari latihan biasa atau aksesoris, mungkin bukan Angel Dust, mungkin kayak yang lain. Gue kayak minum kemarin itu sempat ada Shabum Pump. Nah, Shabum Pump tuh buat latihan sehari-hari biasa bisa itu. Dia smooth, lebih chill, gak yang se-euforia Angel Dust. Terus juga ada yang baru nih, Limit Break, yang dengan kandungannya yang suplemen lokal yang kandungannya juga gokil, yaitu Limit Break juga lumayan buat untuk menemani latihan gua aksesoris. Terus juga ada Up Shred ya, nah itu juga lumayan tuh. Itu dia langsung itu 5 menit, 10 menit dia juga langsung ada di sistem tubuh kalian. Dan soon, mungkin Desember ini ada satu pre-workout yang baru masuk ke Indonesia. Gue baru gosip-gosipnya baru hangat, dan gue udah coba. Gue salah satu orang pertama yang nyoba, dan Leo dan Mas Iqbal aja. Kita coba produk itu. Ada bloodnya. Itu gokil sih. Kita minum ya yo ya. Kita baru di Jogja. Padahal kita jet lag tuh. Anjir, padahal naik kereta jet lag. Kita di Jogja capek banget. Terus tau-tau malam diajakin latihan, makan juga kurang. Tapi disuruh cobain pre-workout itu, wah, goks itu. Dan gue langsung bilang, Mas, kapan ini beredar di Indonesia? Dia bilang, coming soon. Jadi kalian tunggu aja. Akan ada gebrakan apa lagi dari Aji Strongman and friends. Thank you guys. And we close this in 5, 4. Bukan gitu ya. We close this 3, 2, 1 and shop your pop.